Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Iwan Maurata dan rekan saya Mutia Tri. Di video kali ini kami akan membuat sebuah video pembelajaran ya dengan judul tujuan organisasi, desain organisasi e-bisnis, dan daur hidup organisasi. Baik, sebelum kita mulai, saya akan terlebih dahulu membacakan daftar isinya agar kita bisa membuat video ini ataupun kalian pun mendengarkannya enak gitu kan, karena terstruktur. Yang pertama pengenalan, yang kedua jenis-jenis tujuan organisasi, yang ketiga proses penetapan tujuan, yang keempat studi kasus, yang kelima pengertian desain organisasi, yang keenam elemen-elemen desain organisasi, yang ketujuh model bisnis organisasi, yang kedelapan implementasi desain organisasi, yang ke-9 studi kasus, yang ke-10 konsep daur hidup organisasi, yang ke-11 strategi di berbagai tahap, yang ke-12 pengakuan kinerja organisasional, yang ke-13 studi kasus, yang ke-14 penutup. Baik, langsung saja kita ke step yang pertama adalah pengenalan ya. Tujuan organisasi adalah hasil akhir yang diinginkan yang diupayakan oleh suatu kelompok atau entitas. Tujuan ini memberikan arah dan fokus untuk aktivitas organisasi. Tujuan organisasi dapat mencakup pencapaian keuntungan finansial, pelayanan masyarakat, dan pertumbuhan bisnis atau tujuan-tujuan lain yang menjadi inti dari eksistensi organisasi. Pentingnya tujuan dalam konteks organisasi adalah tujuan organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam mengarahkan energi, sumber daya, ya anggota organisasi, dan beberapa kepentingan konteks organisasi. Lanjut ya, tujuan organisasi adalah panduan dan fokus. Menetapkan tujuan memberikan panduan yang jelas tentang arah yang diinginkan oleh organisasi, sehingga memungkinkan anggota organisasi untuk berkoneksi pada pencapaian tujuan tersebut. Yang kedua, evaluasi kinerja. Tujuan organisasi memberikan kerangka kerja untuk menilai, mengevaluasi kinerja organisasi. Keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tujuan dapat menjadi indikator efektivitas organisasi. Nah, kita lanjut ke jenis tujuan organisasi. Pertama, ada jenis tujuan finansial, yang mana tujuan finansial adalah tujuan yang terkait dengan pencapaian keuntungan, pertumbuhan pendapatan, dan efisiensi keuntungan organisasi. Tujuan finansial mencakup hal-hal seperti meningkatkan laba bersih, pengendalian biaya, dan pengelolaan modal dengan baik. Yang kedua, tujuan non-finansial, ya, yang mana ini melibatkan aspek-aspek selain keuangan seperti kepuasan pelanggan, pertumbuhan pasar, tanggung jawab sosial perusahaan, loyalitas pelanggan, atau ini apa sih CSR, dan pengembangan sumber daya manusia. Tujuan ini menekankan pencapaian keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan karyawan, dan dukungan terhadap masyarakat. Yang ketiga adalah hubungan antara kedua jenis tujuan tadi gitu ya. Hubungan antara tujuan finansial dan non finansial melibatkan integrasi untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Keuntungan finansial yang baik dapat mendukung investasi dalam aspek-aspek non finansial, dan sebaliknya, organisasi yang sehat secara finansial cenderung memiliki lebih banyak peluang untuk berkontribusi pada tujuan non finansial mereka. Nah, lanjut kita ke proses penetapan tujuan. Gitu ya. Untuk proses penetapan tujuan, yang pertama ada tahap penetapan tujuan. Gitu. Untuk tahap penetapan tujuan sendiri, yang pertama adalah identifikasi prioritas ya, yang mana kita mengidentifikasi dan menetapkan prioritas tujuan yang konsisten dengan visi dan misi organisasi. Yang kedua, mengukur pengukuran kinerja saat ini ya, mengevaluasi kinerja organisasi saat ini untuk merupakan dasar dan menilai sejauh mana organisasi mencapai tujuan-tujuan sebelumnya. Yang ketiga, tahapan penetapan tujuan itu adalah penetapan tujuan yang smart ya, yang mana menetapkan tujuan yang spesifik ya, measurable, achievable, relevan, dan time bound untuk memastikan kejelasan dan penjelasan itu sendiri. Nah, lanjut ke penerapan pemangku kepentingan dalam menetapkan tujuan gitu ya. Untuk proses penetapan tujuan sendiri, pertama tadi ada tahapan penetapan tujuan yang ada 3 tadi ya untuk tahapannya. Yang kedua, kita penerapan pemangku kepentingan dalam menetapkan tujuan ada 2. Yang pertama adalah pemilik atau investor. Jadi penerapan pemangku kepentingan dalam menetapkan tujuan sendiri di faktor yang pertama adalah pemilik dan investor.
mungkin lebih fokus pada tujuan finansial, tapi ya dan pengambilan finansial juga gitu, ataupun pengambilan investasi. Yang kedua, karyawan mungkin lebih tertarik pada tujuan non finansial yang terkait dengan kesejahteraan karyawan dan lingkungan kerja, karena mereka ya pasti berekspresi layaknya sebagai karyawan gitu kan. Lanjut ya, peran pemangku gitu ya. Untuk peran pemangku di sini ada dua gitu ya. Yang pertama ada peran pemangku dari pelanggan, yang mana mungkin menginginkan kualitas produk atau layanan yang tinggi dan berharga, yang bersaing, bukan hanya mungkin, tapi ini pasti gitu. Yang kedua, masyarakat ya, mungkin sudah pasti masyarakat berharap organisasi melakukan tindakan yang bertanggung jawab ya secara sosial dan lingkungan. Karena ketika ada dampak, ketika masyarakat lebih ingin ataupun pasti memperhatikan apa sih action yang dilakukan oleh perusahaan, ataupun apa sih yang dilakukan oleh peran pemangku begitu. Lanjut ke studi kasusnya. Sebagai contoh di sini organisasi dan tujuan mereka. Contoh di sini adalah perusahaan ABC ya, tujuan finansial mereka mencakup peningkatan laba bersih 20% dalam 2 tahun mendatang. Tujuan non finansial mereka sendiri contohnya yang mencakup program CSR untuk mendukung pendidikan di komunitas lokal. Yang kedua, contoh organisasi XYZ ya, tujuan finansial mereka melibatkan diversifikasi produk untuk meningkatkan pangsa pasar. Tujuan dari segi tujuan non finansial sendiri, mereka mencakup menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan tertata lingkungan gitu dan ramah lingkungan. Nah, sekarang kita lanjut ke bagaimana tujuan mereka mencerminkan visi dan misi, gitu ya. Perusahaan ABC sendiri, tujuan finansial mereka mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan sejalan dengan visi menjadi pemimpin industri, gitu ya. Program CSR mereka sendiri mencerminkan nilai-nilai sosial yang tertanam dalam misi organisasi, sehingga nantinya para karyawan akan terberdaya gitu. Nah, dari segi organisasi XYZ tadi ya, diversifikasi produk mendukung misi untuk memberikan solusi lengkap kepada pelanggan, fokus pada lingkungan kerja inklusif dan ramah lingkungan, mencerminkan visi organisasi untuk menciptakan dampak positif dalam masyarakat. Nah, lanjut kita ke bagian kedua adalah desain organisasi ya. Yang mana desain organisasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Mbak Mutiatri. Silakan kepada Mbak Mutiatri untuk memaparkan materi kita pada video kali ini. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu definisi desain organisasi. Pengertian desain organisasi. Desain organisasi adalah proses merencanakan dan mengimplementasikan struktur organisasi, tanggung jawab, serta sistem dan prosedur komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif. Ini mencangkup penentuan bagaimana keputusan dibuat, bagaimana informasi dialirkan, dan bagaimana tugas dan tanggung jawab dibagi di dalam suatu entitas. Lanjut, peran desain organisasi. Peran desain organisasi sangat penting dalam konteks mencapai tujuan organisasi. Beberapa peran kunci melibatkan yaitu efisiensi operasional. Desain yang baik dapat meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Adaptabilitas, desain yang fleksibel memungkinkan organisasi beradaptasi dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal. Selanjutnya yaitu pemenuhan kebutuhan. Desain harus mendukung pencapaian tujuan organisasi, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial. Pembagian kerja, menentukan pembagian kerja, tanggung jawab, dan wewenang agar setiap anggota organisasi tahu peran mereka dan bagaimana mereka berkontribusi. Selanjutnya yaitu elemen desain organisasi. Struktur organisasi, 1. Fungsional. Berdasarkan fungsi dan atau departemen, memisahkan pekerjaan menjadi spesialisasi. Yang kedua yaitu maktris, gabungan struktur fungsional dan proyek dengan karyawan melapor kepada dua atasan. Yang ketiga yaitu divisi, berbasis pada produk, pasar, atau wilayah geografis. Selanjutnya yaitu tanggung jawab dan wewenang. Yang ke-1 yaitu divisi tugas, menentukan tugas dan tanggung jawab masing-masing
posisi dalam organisasi. Yang kedua, delegasi wewenang, memperdayakan karyawan dengan memberikan wewenang yang sesuai dengan tanggung jawab mereka. Lanjut yaitu koordinasi dan komunikasi. Satu, sistem komunikasi menentukan cara komunikasi dilakukan baik vertikal maupun horizontal. Yang kedua yaitu koordinasi antar unit, memastikan seluruh bagian organisasi dapat bekerja bersama secara efisien. Selanjutnya yaitu model desain organisasi. Yang ke-1, model fungsional. Satu, keuntungan, fokus pada spesialisasi, mempermudah pengawasan dan koordinasi di dalam departemen. Yang kedua yaitu tantangan, kurangnya komunikasi antar departemen, potensi konflik kepentingan. Yang kedua yaitu model mekanis, keuntungan, fleksibel dan responsif terhadap perubahan, memanfaatkan keahlian dari berbagai departemen. Tantangannya kompleksitas dan potensi konflik peran dan wewenang. Yang terakhir yaitu model berbasis proyek. Keuntungannya yaitu fokus pada pencapaian tujuan proyek, memfasilitasi kerja tim dan inovasi. Tantangannya yaitu struktur yang mungkin tidak efisien untuk fungsi organisasi utama. Selanjutnya yaitu implementasi desain organisasi. Langkah-langkah implementasi yaitu satu, evaluasi berkelanjutan, memastikan desain organisasi dapat memberikan nilai dan jangka panjang. Yang kedua yaitu pemantauan dan penyesuaian, memantau kinerja dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Selanjutnya yaitu pelatihan karyawan, mengenalkan karyawan pada perubahan dan memberikan pelatihan. Selanjutnya yaitu tantangan yang mungkin dihadapi. Satu, perlawanan karyawan. Ketidaknyamanan atau perlawanan dari karyawan yang harus beradaptasi dengan perubahan. Yang kedua yaitu kesulitan implementasi teknologi. Implementasi teknologi baru atau perubahan proses dapat menimbulkan tantangan. Di kasusnya di sini analisis desain organisasi pada organisasi tertentu. Satu, organisasi ABC mengadopsi model matris untuk meningkatkan kolaborasi antar departemen. Yang kedua yaitu keberhasilan atau hambatannya. Meskipun meningkatkan inovasi, terdapat tantangan terkait dengan konflik peran dan tanggung jawab. Selanjutnya yaitu daur hidup organisasi. Satu, konsep daur hidup organisasi. Tahap-tahap dalam daur hidup organisasi yaitu satu, pembentukan. Organisasi baru memulai perjalanan mereka, mengidentifikasi visi, misi, dan tujuan. Yang kedua yaitu pertumbuhan. Organisasi mengalami peningkatan dalam hal ukuran, pasar, dan sumber daya. Yang ketiga yaitu stabilitas. Organisasi mencapai tingkat kedewasaan di mana pertumbuhan menjadi lebih stabil. Yang keempat yaitu penurunan, mungkin disebabkan oleh perubahan pasar, teknologi, atau manajemen yang tidak efektif. Yang kelima yaitu pemulihan atau revitalisasi, upaya untuk memulihkan kesehatan organisasi atau pemulihan atau penemuan model bisnis baru. Yang selanjutnya yaitu peran kepemimpinan dalam mengelola perubahan. Yang pertama yaitu menentukan visi. Kepemimpinan harus memiliki visi yang jelas untuk menggerakkan organisasi melalui perubahan. Yang kedua yaitu mengelola resistensi, memahami dan memastikan resistensi dari anggota organisasi. Yang ketiga yaitu mendorong inovasi, mempromosikan budaya inovasi untuk merespon perubahan pasar dan teknologi. Yang keempat yaitu fasilitas komunikasi, memastikan komunikasi yang terbuka dan transparan untuk menjelaskan alasan dan manfaat perubahan. Selanjutnya yaitu strategi di berbagai tahap. Satu, pertumbuhan, pengembangan produk atau layanan.
meluncurkan produk baru atau meningkatkan kualitas produk yang ada. Yang kedua yaitu ekspansi pasar, memasuki pasar baru atau memperluas pangsa pasar di wilayah yang sudah ada. Yang ketiga yaitu akuisisi dan merger, mendapatkan perusahaan lain untuk memperluas bisnisnya. Yang kedua yaitu konsolidasi. Yang pertama, optimalisasi operasional, meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Yang kedua yaitu diverifikasi portofolio, menambahkan produk atau layanan yang baru dapat mendiverifikasikan resiko. Yang ketiga yaitu konsentrasi pada core, fokus pada keahlian inti yang membedakan organisasi. Selanjutnya yaitu strategi revitalisasi, rebranding, menciptakan citra baru untuk menarik pelanggan atau pemegang saham. Yang kedua yaitu reorganisasi internal, mengubah struktur organisasi untuk meningkatkan responsivitas atau efektivitas. Yang ketiga yaitu inovasi bisnis, menciptakan model bisnis baru untuk mengatasi perubahan tren atau kebutuhan pasar. Selanjutnya yaitu pengukuran kinerja organisasional, KPI atau Key Performance Indicator, pendapatan dan laba bersih, mengukur kinerja finansial organisasi. Yang kedua yaitu keputusan pelanggan, menilai sejauh mana organisasi memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pelanggan. Yang ketiga yaitu efisiensi operasional, mengukur efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Selanjutnya yaitu evaluasi dan pemantauan kinerja. 1. Penyusunan tujuan dan sasaran, menetapkan tujuan dan sasaran yang diukur. Yang kedua yaitu pelaporan rutin, melakukan pelaporan kinerja secara rutin untuk memahami tren dan progres. Yang ketiga yaitu feedback dan pembelajaran, menggunakan hasil evaluasi untuk memperbaiki strategi dan taktik. Selanjutnya yaitu studi kasus. Contoh kasus yang memahami perubahan dalam daur hidupnya. 1. Organisasi XYZ mengalami penurunan karena perubahan teknologi, melakukan revitalisasi melalui transformasi digital dan diversifikasi portofolio produk. Yang kedua yaitu organisasi ABC mengalami pertumbuhan pesat, menetapkan strategi pertumbuhan melalui akuisisi dan ekspansi pasar. Lanjut di kasus, pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman tersebut yaitu 1. Adaptasi cepat. Organisasi perlu bisa beradaptasi dengan perubahan pasar atau teknologi. Yang kedua, inovasi berkelanjutan. Strategi inovasi harus menjadi bagian integral dari pengalaman bisnis, dari perjalanan organisasi. Yang ketiga yaitu kepemimpinan efektif. Kepemimpinan yang kuat dan efektif sangat penting untuk mengelola perubahan dengan sukses. Yang kami bisa sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang enak dengar. Saya terutama Mutia Cunitia dan rekan saya Iwan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.